Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang topik kita yaitu toleransi. Nah, dengan topik kali ini yaitu semakin toleran, semakin keren. Satuan pendidikan yang baik menyikapi intoleransi sebagai kesempatan belajar untuk semua pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut. Respon yang ditunjukkan guru atau satuan pendidikan bertujuan untuk memulihkan lingkungan belajar yang positif bagi semua peserta didik, serta menghindari peningkatan tindakan intoleran atau diskriminasi yang dapat mengakibatkan kondisi yang lebih parah. Nah, kali ini kita akan mengenal kondisi intoleransi di Indonesia itu seperti apa. Baik, di slide saya di sini sudah ada beberapa kondisi intoleransi di Indonesia. Nah, kita bisa lihat di sana itu kondisi intoleransi yang paling tingkatannya tinggi yaitu penyebaran berita bohong atau yang bisa kita sebut yaitu sebagai hoax ya. Di situ tingkatnya paling tinggi yaitu 92,40% dan disusul dengan penyebaran ujaran kebencian 90,40%. Selanjutnya radikalisme 84,20%, kesenjangan ekonomi 75,20%, ketidakpercayaan antar kelompok, suku, dan agama 67,60%, sedangkan religiusitas 67,60%. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata beberapa waktu yang lalu memang pemerintah menggembar-gemborkan untuk kita tidak gampang atau tidak mudah untuk menyebar berita hoax. Kemudian ada beberapa kiat atau trik untuk kita mengenali berita-berita hoax yang salah satunya yaitu dengan adanya pembubuhan kata-kata yang terlalu berlebihan. Nah, seperti itu. Jadi, sebelum kita menyebarkan, please untuk cek dan gocek dulu apakah informasi tersebut valid atau jangan-jangan itu hoax. Nah, jangan sampai kita menjadi salah satu ya, menjadi salah satu orang yang menjadi penyebar berita bohong. Jangan sampai kita masuk dalam 92,40% ini. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pendidik ya, kiat-kiat kita menjadi good teacher ya, terutama dalam pembahasan intoleransi kali ini. Yang pertama yaitu mengajarkan peserta didik untuk mendengarkan satu sama lain. Yang kedua, mendorong peserta didik berdialog dan bernegosiasi. Yang ketiga, menjadi model atau contoh dari hal yang diajarkan. Jadi, kita mengajarkan sesuatu, namun kita juga harus bisa dapat mempraktikkan atau mengamalkan hal-hal yang kita ajarkan kepada peserta didik. Yang terakhir yaitu mengapresiasi upaya peserta didik lebih penting daripada hasil akhirnya, karena kembali lagi yang namanya proses itu jauh lebih berharga daripada hasil akhirnya. Terkadang hasil akhir itu tidak sesuai dengan proses. Nah, tapi dengan adanya proses, peserta didik maupun orang lain itu akan bertumbuh dan berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke, berikut yang terakhir, dokumentasi atau foto toleransi yang pernah dilaksanakan di SDN Temanggungan 1, Kecamatan Udanawu. Itu tidak hanya mencontohkan tapi guru-guru ya, tenaga pendidik juga ikut mencontohkan bagaimana toleransi antara satu dengan lainnya. Oke, sekian materi atau pembahasan kita kali ini tentang intoleransi. Semoga dengan pembahasan kali ini kita akan lebih toleran dengan satu sama lainnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.